Kalau versinya Alexander ini yo ndak usah nunggu nanti tua. Ayo sekarang masa muda seneng-seneng. Tapi kesenangan itu diperoleh dari perjuangan, dari berusaha. Jadi maka teman-teman akan sukses nanti kalau bisa misalnya belajar adalah kegembiraan, kerja adalah kesenangan. Kalau hari ini namanya passionnya. Kalau bisa meramu formula hidup seperti ini, itu ya antara santai dan kerja itu dua sisi mata uang. Antara serius dan santai itu juga dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi ketika kita kerja, disitulah kita gembira. Ketika kita berkarya, disitulah kita bahagia. Disitulah kita santai dan senang. Jadi tidak harus dipisah-pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Alexander the Great. Oke, teman-teman, bismillah ya, kita mulai kajian kita. Wah, ini prolognya panjang sekali, cerita-cerita. Memang asik. Silahkan teman-teman yang ingin lebih dalam tentang kisah-kisahnya Alexander ini, termasuk juga mitos-mitosnya, legenda-legendanya, ada banyak buku yang membahas itu. Oke, malam hari ini biar tidak jadi dongengan saja, nanti teman-teman malah tambah jadi ngantuk mendengarkan ngaji ini. Mari kita mulai latihan berpikir, kita gali hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dari gagasan-gagasan Alexander the Great. Baik, yang pertama, mari kita belajar dulu dari sejarah hidupnya Alexander ini. Apa saja sih yang membentuk seorang Alexander sehingga punya karakter yang begitu kuat, yang jadi sebab segala kesuksesan, segala keberhasilannya. Ini kalau dalam catatan saya setelah membaca sejarah-sejarah hidup beliau ini menurut saya punya 6 karakter yang kuat sekali, yang ini jadi kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah beliau ini sangat cerdas dan cepat belajar. Jadi cerdas dan mau belajar, ini dua hal yang jadi kunci dalam hidupnya Alexander. Ini bisa ditiru oleh teman-teman. Banyak orang cerdas yang tidak mau belajar. Banyak juga orang yang mau belajar tapi kemampuannya terbatas. Tapi Alexander ini punya kombinasi, dia cerdas dan mau belajar. Ini kuncinya. Tapi menurut saya insya Allah semua teman-teman yang berkenan ngaji filsafat ini orang-orang cerdas semua. Maka tinggal ditambah mau belajar. Itu saja. Sering saya bilang bahwa sebenarnya tidak ada kok orang itu yang sama sekali tidak cerdas. Asal dia sehat lahir dan batinnya, pasti dia itu cerdas. Kecuali yang malas. Nah, orang tidak cerdas itu tidak ada, yang ada orang malas. Jadi kombinasi cerdas dan mau belajar itu sebenarnya ya satu paket. Kalau dia cerdas pasti mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, kemungkinan dia tidak cerdas. Orang cerdas itu kan orang yang ngerti pentingnya akal budinya untuk dikelola, sehingga dia pasti mau belajar. Jadi cerdas dan mau belajar itu satu paket. Kemudian dia orang yang bertanggung jawab. Ini penting juga, orang sukses itu orang yang tahu tanggung jawabnya. Kemudian
memenuhi tanggung jawab itu. Orang yang tidak sadar tanggung jawab itu biasanya cara kerjanya, cara beraktivitasnya tidak serius. Karena dia merasa tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa, santai saja, sak-sae saja. Nah, ini rasa tanggung jawabnya kurang. Kalau orang biasanya punya rasa tanggung jawab, itu lebih serius dalam menjalankan sesuatu. Ini dimiliki oleh Alexander the Great. Kemudian yang ketiga, tekun, pantang menyerah. Di usia-usia muda, remaja, itu biasanya orang itu kan cenderung ingin seneng-seneng dulu, menikmati hidup dulu. Tapi justru yang dilakukan Alexander ini, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangannya itu ya dalam berjuang itu. Dalam serius menaklukkan mana-mana dan pantang menyerah. Jadi perjuangan dan kegembiraan jadi satu paket. Kita selama ini kan sering membedakan, masa muda itu masa seneng-seneng dulu, santai-santai dulu, baru nanti agak tua berjuang. Kalau versinya Alexander ini ndak usah nunggu nanti tua, ayo sekarang masa muda seneng-seneng. Tapi kesenangan itu diperoleh dari perjuangan, dari berusaha. Jadi maka teman-teman akan sukses nanti kalau bisa misalnya belajar adalah kegembiraan, kerja adalah kesenangan. Kalau hari ini namanya passion ya. Kalau bisa meramu formula hidup seperti ini, itu antara santai dan kerja itu dua sisi mata uang. Antara serius dan santai itu juga dua sisi dari satu keping mata uang. Jadi ketika kita kerja, disitulah kita gembira. Ketika kita berkarya, disitulah kita bahagia. Disitulah kita santai dan senang. Jadi tidak harus dipisah-pisah. Jadi masa kerja kita, disitulah sebenarnya kita sedang liburan. Kita sedang menikmati hidup. Jadi kalau ada yang ingin, Pak, gimana caranya saya itu, hidup saya ini banyak liburnya daripada kerjanya, ya jadikan saja masa kerjamu itu sebagai masa libur. Libur itu kan isinya gembira, isinya santai, isinya menikmati. Kalau teman-teman bisa menikmati dan gembira dengan kerja, ya kerja itu jadinya sama dengan libur. Baik, dan ini menurut saya kualitas ini dimiliki oleh seorang Alexander the Great. Makanya dia sangat serius, sangat tekun dengan penaklukan-penaklukannya dan pantang menyerah. Kemudian Alexander juga dikenal punya integritas. Jadi dia ini pribadi yang jadi itu maksudnya dia ngerti kebajikan dan menjalankan kebajikan. Dia ngerti komitmen pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan dia menetapi dan menjalankan komitmen itu. Itu namanya orang yang punya integritas. Tidak mencela-mencela, tidak dangkal, tapi dia hidup secara serius dan dalam, memegang teguh prinsip-prinsip yang dia yakini. Nah, ini namanya orang yang punya integritas. Ya, teman-teman bisa meneladani aspek ini. Ya, tentunya untuk bisa jadi pribadi yang berintegritas, kita harus punya prinsip-prinsip dalam hidup, punya nilai-nilai yang kita pegangi dalam hidup, yang kemudian kita hidupkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini. Yang keempat, menurut catatan saya, karakter kuat. Yang jadi kunci kesuksesannya Alexander the Great adalah keberanian. Dia ini berani. Kalau seperti kita yang sering ragu-ragu ingin melakukan apa, ya susah mencapai target-target yang tinggi. Tapi orang-orang besar seperti Alexander ini berani matok
target-target besar. Saya ingin menguasai dunia, saya ingin menaklukkan dunia. Ini kan pernyataan visi yang berani. Jadi jarang orang berani matok target sebesar itu. Biasanya kita itu kan cenderung matok target itu yang dekat-dekat saja. Wah, yang penting saya nanti, biasanya gitu. Kalau sudah ada kata yang penting itu biasanya terus standarnya minimal. Tidak berani matok target-target yang tinggi. Ya, kalau cita-citanya tidak terlalu tinggi, ya kita tidak akan bisa lebih tinggi dari yang kita angankan. Sering saya ilustrasikan itu ya, kalau cita-citanya jadi presiden, terus berjuang serius untuk jadi presiden, seandainya meleset kan ya tidak jauh-jauh dari posisi presiden itu. Tapi kalau kita targetnya sangat rendah, ya kalau meleset biasanya ya lebih rendah dari target yang sudah rendah itu. Maka patoklah cita-cita, beranilah merancang cita-cita, jangan gentar dengan situasi, halangan apapun yang merintangi cita-cita kita. Misalnya hari ini situasi kita masih pandemi, masih banyak kesulitan-kesulitan. Seringkali kita itu kalau ada kesulitan seperti ini, termasuk pandemi ini, kita itu mendevaluasi, mendegradasi cita-cita kita sendiri. Karena kita menemukan alasan untuk tidak mencapainya. Wah, saya dulu waktu sebelum pandemi, Pak, cita-citanya lulus paling cepat, paling baik kuliah saya. Tapi sekarang ada pandemi kan Pak, jadi jangan salahkan saya Pak, memang situasinya tidak memungkinkan. Nah itu jadi halangan yang ada di sekeliling kita, itu kita jadikan alasan untuk kelemahan kita. Padahal harusnya kesulitan-kesulitan itu jadi tantangan yang harus dengan berani kita taklukkan. Tapi seringkali hanya kita jadikan alasan untuk kita bermalasan mencapai target-target yang sudah kita patok. Pandemi kan Pak, jadi mohon dimaklumi kalau saya malas belajar, kalau saya tidak segera lulus, kalau saya. Nah, jadi kesulitan situasi yang ada di sekeliling kita sering kita jadikan alasan, padahal itu mungkin harusnya jadi tantangan untuk kita taklukkan. Dan yang keenam, menurut saya di antara karakternya Alexander yang sangat kuat adalah kepeduliannya. Jadi dia ini peduli dengan teman, peduli dengan sahabat, peduli dengan pasukan anak buahnya. Bahkan beliau ini kalau sedang melakukan penaklukan kemana-mana, itu beliau selalu membaur dengan pasukannya, sehingga ngerti benar kebutuhan-kebutuhan pasukannya. Dia tidak eksklusif, tidak menjauh. Jadi hidup di tenda-tenda sebagaimana pasukannya yang lain, makan seperti mereka. Kemudian juga peduli dengan sahabat-sahabatnya, sehingga nanti jenderal-jenderal itu sahabat-sahabatnya semua. Dijadikan sahabat, didekati, sehingga punya keterikatan emosional. Seperti saya bilang tadi, ketika salah seorang jenderalnya meninggal, beliau ini betapa sedih, betapa terpukulnya, sampai kemudian beliau ini kan dikenal suka minum-minum, jadi sampai kumat lagi penyakit minum-minumnya, sehingga jatuh sakit. Nah, ini karakter-karakter yang menurut saya jadi kunci kesuksesannya seorang Alexander the Great. Ini penting menurut saya untuk teman-teman, yuk dicermati dalam diriku itu ada ndak kualitas-kualitas ini. Cerdas dan mau belajar, bertanggung jawab terhadap hidupnya, tekun dan pantang menyerah, punya integritas, kemudian berani dan peduli. Kalau teman-teman punya 6 kualitas ini, insya Allah kesuksesan demi kesuksesan akan datang.
6 karakter inilah kalau pakai teori The Law of Attraction yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. 6 karakter inilah yang akan mengundang kesuksesan dalam kehidupan kita. Baik, nah sekarang coba kita lihat sebentar. Karakter sekuat ini, itu asalnya dari mana sih? Kok bisa tertanam dalam dirinya seorang Alexander the Great? Di catatan saya, pembentukan karakternya Alexander ini dipengaruhi oleh 4 sosok. Yang pertama, ibunya, kemudian gurunya, kemudian ayahnya, dan idolanya. Yang pertama, ibunya. Ya, mau tidak mau, guru pertama dalam kehidupan setiap orang itu ibunya. Ibunya Alexander ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Alexander akan jadi raja yang sangat besar karena dia adalah putranya Zeus, sang dewa petir, rajanya para dewa. Oh, ini keyakinan ibu yang seperti ini. Ibu yang punya keyakinan yang sangat kuat ini pasti berpengaruh kepada anaknya. Jadi dia selalu menanamkan pada Alexander bahwa, nak, yakinlah bahwa engkau akan jadi orang besar karena engkau adalah putra dewa. Karena engkau adalah putra Zeus. Oh, ini semangat dan keyakinan seorang ibu membentuk karakter anak yang percaya diri, yakin pada kekuatannya, yakin pada cita-citanya. Karena ibu ini guru yang pertamanya sudah sangat mantap, ya tidak mengherankan kalau nanti lahir sosok yang juga sangat mantap. Secara pribadi sangat yakin dengan dirinya. Ini penting, mungkin pelajaran bagi teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat malam hari ini, apalagi yang putri-putri. Punyalah kepribadian yang kuat. Yakinkan nanti anak-anak kalian bahwa mereka adalah calon generasi masa depan yang berpengaruh, yang kuat, yang punya kekuatan untuk menaklukkan dunia. Lahirkan kepercayaan diri dalam diri mereka masing-masing. Kalau sejak kecil, sejak di rumah, orang tua apalagi ibunya tidak punya kepercayaan diri, bahkan tidak yakin tentang kapasitas, kemampuan, dan perkembangan putra-putranya, ya sulit seorang anak menjadi besar. Kalau mental para orang tuanya, mental misalnya begini, kita ini orang kecil, emangnya mau sampai kemana? Sekuat-kuatnya ya paling ya jadi ini atau jadi itu, yang tidak terlalu tinggi. Kita ini orang desa biasa, Pak. Kita ini orang yang tidak punya apa-apa, Pak. Kita ini ya mental-mental pesimis semacam ini kalau beredar dekat dengan anak-anak kita, ya dia akan mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi kepercayaan dirinya, konsep tentang dirinya juga bukan konsep-konsep yang besar. Ya kalau sejak awal dia merasa bukan orang yang mampu melakukan hal-hal besar, ya pasti dia tidak akan mampu melakukan hal-hal besar. Jadi karena awalnya memang dari pikirannya, dari konsep tentang dirinya. Kalau saya tidak punya konsep yang besar tentang diriku, tidak mungkin aku jadi besar. Selanjutnya, kalau saya sudah punya konsep yang besar tentang diriku, itu pun bisa sukses, bisa tidak. Tapi kalau tidak punya konsep sama sekali, tidak mungkin jadi besar.
Awalnya dari pikiran. Lah kok masih bisa sukses, bisa tidak Pak? Lah ya kan saya bilang kita itu wenangnya hanya berusaha, mengupayakan. Ya kadang memang tidak sukses. Tapi kalau konsep diri kita sama sekali tidak besar, ya kita tidak akan menuju pada kebesaran. Wong yang sudah punya dan menuju kebesaran saja bisa jadi juga tidak sukses. Nah ini penting cara kita mendidik anak-anak kita. Mungkin ada nanti yang jadi guru. Nah ada cerita satu ketika Alexander ini begitu kecewa karena dia merasa tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Dia merasa, wah ayahku kok tidak bangga padaku, kok tidak menyebut-nyebut keahlianku. Nah, dia berkata pada ibunya, ayah mungkin kecewa dengan aku. Terus ibunya datang pada Alexander, memeluknya, kemudian dia berkata, tidak usah kamu dengarkan ayahmu. Ayahmu sebenarnya tidak kecewa. Ayahmu itu cuma iri denganmu. Iri dengan cerahnya masa depanmu. Iri dengan bahwa engkau pasti akan jauh lebih besar darinya. Ini salah satu bentuk semangat yang ditanamkan oleh seorang ibu pada anaknya. Jadi ketika Alexander merasa, wah apa mungkin ya aku bisa sehebat ayahku, bisa sebesar ayahku. Ibunya memperkuat, oh engkau pasti akan jauh lebih besar. Kalau ayahmu marah padamu itu sebenarnya iri. Dia tidak bisa nanti lebih besar seperti engkau. Nah ini salah satu contoh. Jadi yang pertama membentuk karakter Alexander itu ibunya. Yang namanya Olympias. Olympias ini istri keempat. Raja Philip kedua itu punya istri 7. Dari 7 istri itu hanya punya 2 anak laki-laki. Dari 2 anak laki-laki ini yang paling memang diproyeksikan jadi penerusnya adalah Alexander ini. Apalagi dia didukung oleh ibu yang sangat kuat. Yang kedua, ya pastinya ayahnya, Philip sendiri. Ini kalau tadi ibu menanamkan visi besar, sang ayah ini tidak hanya menasehati, karena biasanya yang aktif menasehati kalau di rumah itu kan ibu. Tapi bapak ini memberikan contoh langsung. Dia adalah panutan langsung Alexander. Dialah yang dilihat oleh Alexander segala perjuangan, segala upayanya, segala peperangan yang diikuti oleh ayahnya. Jadi kehebatan ayahnya itu jadi semacam tantangan dalam diri Alexander. Nah ini penting juga bagi teman-teman. Kalau tadi yang putri-putri, sekarang yang cowok-cowok, yang putra-putra. Kiprahmu nanti, aktivitasmu nanti, itulah yang dilihat oleh anak-anakmu. Jadi apa yang ingin kalian tumbuhkan dalam diri anak-anak kalian, lakukan itu sekarang. Biar dia melihatmu dan mencontohnya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Philip kedua ini, ayahnya Alexander ini. Karena semangat, gairah, kemudian kiprah-kiprah dahsyat ayahnya sebagai seorang raja, ini melahirkan tantangan dalam diri Alexander bahwa aku harus bisa sehebat ayahku. Jadi aku harus bisa sebesar ayahku, aku harus bisa mengalahkan capaian ayahku. Nah ini pembentuk karakter yang kedua. Ibunya menanamkan visi kuat dan ayahnya menempa dengan contoh-contoh, dengan panutan-panutan yang luar biasa. Ada cerita menarik. Jadi satu ketika Alexander ini merasa,
wah, ayahku kok hebat banget ya. Aku mesti ndak bisa sehebat ayahku. Nah, ketika dia mengalami kegalauan seperti ini, datanglah gurunya. Ini teman-teman pasti sudah kenal dengan gurunya Alexander ini, ya, Aristoteles. Ini tokoh besar filsafat Yunani yang jadi guru privatnya Alexander. Saat dia merasa tidak percaya diri, datanglah Aristoteles mengatakan seperti ini kepada Alexander sambil membawa peta dunia. Kata Aristoteles begini, anakku Alexander, anggaplah ayahmu itu memang hebat, tapi engkau tidak kalah hebat. Ayahmu hanya mampu menaklukkan Yunani dan engkau mendapat jatah sisanya, yaitu seluruh dunia yang membentang. Nah, jadi ini kan Alexander merasa, wah, ayahku kok hebat sekali bisa menaklukkan seluruh Yunani. Lah terus aku mau apa lagi yang melampaui dia? Nah, ini dia merasa putus asa untuk bisa melewati ayahnya. Oleh Aristoteles kemudian ditunjukkan bahwa Yunani itu hanya segitu luasnya. Masih ada sisa yang jauh lebih luas di seluruh dunia. Itulah nanti jatahmu, sisanya. Oh, ini kan tambah semangat Alexander. Jadi selain ayahnya, memang yang ketiga pembentuk karakternya Alexander adalah gurunya Aristoteles. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Alexander. Ini satu peribahasa yang sering dipakai orang, yaitu aku berhutang kepada ayahku karena memberiku kehidupan, namun aku berhutang kepada guruku karena memberiku kehidupan yang baik. Jadi orang tua memberikanku hidup, tapi gurulah yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik. Ya, kalimat ini saja sebenarnya menunjukkan seperti apa karakter seorang Alexander. Menghargai orang tua dan juga menghargai guru. Bahkan jasa guru di kalimat ini rasanya lebih besar karena dia memberikan kehidupan yang baik, tidak sekedar kehidupan. Jadi di antara pembentuk karakternya Alexander, ya pastinya gurunya Aristoteles. Aristoteles ini mengajar Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun. Itu macam-macam yang diajarkan, berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat, moral, agama, logika, sastra, budaya, dan seni. Ini nanti yang jadi bekalnya Alexander saat menaklukkan kemana-mana dan membangun satu peradaban yang nanti dikenal sebagai Helenisme. Jadi ini didikan dari Aristoteles. Jadi guru menjadi faktor penting pembentukan karakter seorang Alexander. Kemudian ada lagi satu yang penting juga dalam pembentukan karakter Alexander ini, yaitu idola. Alexander ini mengidolakan Achilles. Ini idolanya Alexander. Jadi di antara pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles kepada Alexander itu kan karya-karya Homer yang judulnya Iliad. Jadi Homer atau Homerus ini tokoh pengarang epos Yunani yang sangat terkenal. Nah, di antara tokoh-tokoh dalam eposnya Homer ini Achilles.
Teman-teman mungkin mengenal Achilles ini sebagai tokoh pahlawan dalam perang Troya. Dia ini dikenal sebagai tokoh terhebat dari semua pahlawan Yunani. Dan Alexander sangat mengidolakan tokoh ini. Bahkan ceritanya karya Homer ini dibawa kemana-mana. Ditaruh di bawah bantalnya. Dibawa ketika menaklukkan Mesir, Persia, India. Di pikirannya dia terobsesi ingin meniru tokoh yang namanya Achilles ini. Jadi Achilles ini jadi role modelnya. Dia ingin jadi yang terbaik, jadi yang nomor satu seperti Achilles, jadi prajurit yang pemberani, tidak terkalahkan pada perang Troya. Jadi ini yang menurut saya juga berpengaruh, idolanya. Berarti tadi ya, kalau diurut dari awal, karakter hebat Alexander the Great itu dipengaruhi oleh 4 unsur, 4 tokoh. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga guru, dan yang keempat idola. Ini unsur-unsur penting ya. Kalau teman-teman hari ini idolanya apa? Yo, apa yang kita idolakan ya kita biasanya orientasinya ke situ atau tidak jauh-jauh dari situ. Orang hari ini kan menyebutnya ya, yang kita idolakan itu nanti lambat laun akan menjadi passion kita. Ya silahkan dicermati sendiri-sendiri, yang diidolakan siapa, yang disukai siapa. Ini akan turut membentuk karakter kita. Jadi ini yang bisa kita ambil pertama dari riwayatnya Alexander the Great.